Shalom, salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur dan berbangga di hadapan Tuhan atas kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sekalian. Dan oleh sebab itu mari kita sama-sama mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 247, Tuhan mau sertai hamba. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat, maka jiwaku teduh pada jalan dan lembut, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan senang, maka jiwaku teduh pada jalan dan lembut, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu atas segala kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu inilah yang memberikan kami kekuatan iman dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan apapun di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketahuilah ya Tuhan, bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua punya rasa takut di dalam kehidupan kita ini. Apalagi pada zaman sekarang ini adalah masa di mana sangat menakutkan bagi kita, yang membuat aktivitas kita sangat terbatas. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman satu-satunya di dalam kehidupan kita ini. Sebab firman Tuhan inilah yang memberikan kita kekuatan untuk mengatasi rasa takut di dalam kehidupan kita ini. Terlalu sering kita membiarkan diri kita diatur oleh ketakutan, dan bahkan menghentikan kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita ini. Seharusnya saudara-saudara, kita harus sama seperti Daniel di dalam gua singa, bahwa walaupun ancaman maut sudah di depan mata, tetapi Daniel tidak bergeming sedikit pun untuk menghadapi ketakutan seperti itu. Malahan dikatakan bahwa Daniel tetap berdiri teguh di dalam Tuhan untuk mampu mengatasi rasa ketakutan di dalam kehidupannya.
Sama seperti halnya bagi kita saat ini. Mungkin ada sesuatu hal yang menakutkan di dalam diri kita. Mungkin ada orang yang sedang kita hadapi mau menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan masa depan kita. Tetapi ingat saudara-saudara, pilihan ada di tangan kita. Bahwa apakah kita harus takut menghadapinya, atau apakah kita harus berani menghadapinya? Bahwa apakah kita harus menyerah kepada ketakutan itu, atau apakah kita harus tetap berdiri teguh di dalam Tuhan? Ingat, pilihan ada di tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ingin mau mengatasi rasa ketakutan di dalam kehidupan kita ini, maka kita harus benar-benar memahami apa manfaat kita harus berjuang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sebab yang paling penting untuk kita pahami saat ini bahwa pada waktu kita melakukan kehendak Tuhan, itu adalah kemenangan telak atas ketakutan yang sedang kita hadapi di dalam diri kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita menyerah kepada ketakutan, dan pada waktu kita menyerah kepada ketakutan, maka ketakutan itu semakin kuat untuk kita hadapi. Ketika ketakutan itu kian bertumbuh di dalam diri kita, maka ingat baik-baik, semangat hidup kita akan semakin menurun di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya firman Tuhan mengajari kita pada saat ini bahwa di dalam Tuhan ada sumber kekuatan bagi kita untuk menghadapi ancaman-ancaman maut sekalipun, untuk menghadapi ancaman orang-orang di sekitar kehidupan kita. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan, sebab di dalam Tuhan ada kuasa yang menjadi sumber kekuatan dan yang menjadi sumber kemampuan untuk menghadapi atau untuk mengatasi rasa takut di dalam kehidupan kita ini. Bagaimanakah firman Tuhan? Atau apakah firman Tuhan yang ditunjukkan kepada kita pada saat ini? Bahwa ada dua hal yang ditekankan oleh firman Tuhan yang telah kita baca saat ini. Yang pertama ialah kita harus berdoa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sudah tahu betapa pentingnya peranan doa di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya para rohaniawan memberikan statement tentang doa di dalam diri kita. Ada yang berkata bahwa doa itu diumpamakan seperti napas hidup. Bahwa ketika seseorang sudah tidak bernapas berarti dia mati. Artinya bagi kita bahwa ketika seseorang sudah tidak berdoa lagi, maka dia mati secara rohaninya, maka dia pasti dikalahkan oleh rasa takut di dalam kehidupannya. Dan ingat baik-baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa peranan doa bagi kita adalah bahwa di dalam doa ada kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber kemampuan bagi kita untuk menghadapi setiap rasa takut apapun yang harus kita tanggung di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu saja yang dituntut oleh firman Tuhan bagi kita untuk mampu mengatasi rasa takut di dalam diri kita ini. Yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa kita harus beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa jawaban atas ketakutan bukanlah berarti bahwa kita harus menyerah. Tetapi firman Tuhan pada saat ini berkata bahwa baiklah kita berdoa, baiklah kita memohon keberanian kepada Tuhan, bahwa kita harus terus maju, melangkah bersama dengan Tuhan.
kita harus berani menghadapinya, sebab di balik dari keberanian dalam keyakinan kita kepada Tuhan, maka di situ ada jaminan untuk menang terhadap ketakutan di dalam kehidupan kita. Perhatikan Nabi Elia dan Elisa yang dikisahkan dalam firman Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata bahwa Nabi Elia mengambil jubahnya, lalu menggulungkannya, kemudian dia memukulkannya di atas air pada waktu itu, sehingga terbelahlah air di sebelah sini dan di sebelah sana, sehingga keduanya bisa menyeberang dan berjalan di tanah yang kering. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya Nabi Elia dan Elisa pada waktu itu tidak berani untuk siap menyeberangi sungai Yordan, maka mereka tidak akan dapat melewatinya. Ini adalah pelajaran penting. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita saat ini, bahwa keberanian kita di dalam Tuhan menjadi solusi bagi kita pun juga dalam menghadapi setiap rasa takut apapun yang muncul di sekitar kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah kedua firman Tuhan ini, supaya dalam menghadapi, dalam mengatasi rasa takut, kita mampu mengalahkannya. Sebab ingat baik-baik bahwa ketika kita sudah hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam diri kita, maka dengan sendirinya kita menang telak atas ketakutan di dalam kehidupan kita ini. Tetapi ingat pula bahwa ketakutan bertumbuh setiap kali kita menolak untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita terus hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang diajarkan kepada kita saat ini ada dua hal. Yang pertama, kita harus setia berdoa. Dan yang kedua, kita harus beriman kepada Tuhan, bahwa di dalam iman kita ada solusi, ada jaminan yang Tuhan telah sediakan bagi kita sebagai umat-umatnya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini yang menjadi renungan singkat bagi kita. Kiranya dapat memberikan kita semangat dalam menjalani hidup kita di dunia ini, bahwa bagaimanapun ketakutan terjadi di sekitar hidup kita, Tuhan sudah menyediakan solusi dan Tuhan sudah menawarkan jalan keluarnya dari setiap rasa takut apapun yang harus kita hadapi. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saat ini kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, kita mau berdoa dan kita mau melihat Allah selalu bekerja. Allah selalu turut campur tangan dalam seluruh langkah kehidupan kita ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan senantiasa menjadi penolong yang sejati. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna kami alami, bahkan dalam menjalani keseharian kami saat ini, dalam berbagai aktivitas, kesibukan dan tanggung jawab kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mampu melakukan semuanya itu. Dan itulah sebabnya saat ini Bapa di dalam surga, hamba-Mu datang mendoakan bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan selalu memberkati di dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menjadi penolong yang sejati dalam menjalani kehidupan. Sebab kami tahu ya Bapa, wabah virus corona masih terus terjadi sampai saat ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa ketika kuasa Tuhan menuntun dan melindungi kami, maka kami senantiasa terpelihara secara sempurna dalam kemahakuasaan-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan buat seluruh jemaat-Mu.
Engkau senantiasa menuntun dan menyertai. Engkau senantiasa melindungi dalam melakukan berbagai kesibukan. Tuhan tolong urapi dan memberkati dalam seluruh langkah kehidupan, memberkati dalam seluruh rencana-rencana kehidupan, dan terlebih lagi ya Bapa di dalam surga, supaya mereka masing-masing terus bertumbuh di dalam iman pengharapan kepadamu, dan menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, untuk mampu menunjukkan kualitas hidup beriman setiap harinya dalam seluruh langkah kehidupan. Kami terus berdoa ke hadapan hadirat-Mu, kuatkanlah iman seluruh jemaat-Mu dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap pergumulan, sebab hanya Engkaulah yang kami andalkan sebagai penolong yang sejati, dan hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memampukan kami menghadapinya dan menjadikan kami sebagai pemenang-pemenang terhadap setiap tantangan dan masalah apapun di dalam diri kami ini. Oh Bapa di dalam sorga, hamba-Mu datang berdoa, mendoakan bagi jemaat-Mu yang sakit. Oh Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu. Terkhusus kami mendoakan buat Bapak Markus Sampe yang sedang menjalani perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Kami bersyukur bahwa operasi pada bagian tangannya mengalami gangguan oleh karena kecelakaan kemarin sudah berjalan dengan baik. Terima kasih buat segala tuntunan dan pertolongan-Mu. Berkati dalam pemulihannya, sehingga oleh anugerah Tuhan sembuh secara total, keluar dengan selamat dari rumah sakit, dan kami sama-sama datang bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu. Bapa di dalam sorga, Engkau selalu memberkati seluruh jemaat-Mu ini dalam seluruh langkah kehidupan mereka, dan jadikanlah mereka sebagai pribadi-pribadi yang diurapi, yang diberkati oleh Tuhan, baik itu kehidupan secara pribadinya, dan terlebih juga dalam kehidupan berumah tangga mereka, untuk selalu melihat bagaimana Allah selalu melakukan apa yang terbaik dan yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami datang berdoa kepadamu dalam berbagai rencana-rencana hidup jemaat-Mu. Tuhan urapi dan memberkati. Begitupun juga ya Tuhan, kami terus mendoakan beberapa jemaat-Mu yang sedang membangun rumahnya. Tuhan memberkati. Bahkan yang baru akan memulainya pembangunan ke depan ini, Tuhan membukakan jalan supaya apa yang mereka rencanakan dapat terwujud sesuai dengan tuntunan dan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, hamba-Mu datang terus berdoa untuk pelayanan di tengah persekutuan kami ini. Tuhan terus urapi dan memberkati. Begitupun juga renungan-renungan setiap malam. Kiranya melalui semuanya itu, jemaat-Mu terus dibangun dalam iman pengharapan. Jemaat-Mu terus setia untuk beriman sungguh-sungguh kepadamu, mencari Tuhan di dalam seluruh langkah kehidupan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Tak lupa kami terus mendoakan bangsa negara kami ini. Oh Bapa, pulihkanlah supaya wabah virus corona ini segera berlalu dari dalam bangsa negara kami ini, terkhusus bagi kami di kota Sangatta ini. Begitupun juga kami terus mendoakan untuk tim medis. Tuhan selalu lindungi untuk mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Dan para pasien-pasien COVID, Tuhan sembuhkan satu persatu, sebab hanya oleh anugerah Tuhan maka mereka sembuh secara total. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kehidupan kami dalam sepanjang malam ini, lindungi dan pagari kami dengan kuasa-Mu. Pulihkan kondisi kekuatan kesehatan kami, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang segar, untuk siap menjalani hidup kami, dan untuk siap menikmati berkat yang baru yang Tuhan sudah nyatakan dan Tuhan selalu siapkan bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu
di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dimanapun kita berada dan dalam berbagai perjuangan apapun. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.